Hai anak-anak Ibu, apa kabar? Ibu berharap kalian semua masih keadaan sehat. Oke nak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Oke nak, seperti yang kamu lihat di PowerPoint, masih kita tetap membahas tentang respon internasional terhadap kemerdekaan RI. Di minggu lalu kita telah membahas tentang respon Australia terhadap kemerdekaan RI. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan RI. Oke, kamu lihat yang pertama, kontak Indonesia dengan PBB. Kontak Indonesia dengan PBB telah dimulai sejak India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB, yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 1947. Usulan tersebut ternyata diterima, sehingga pada tanggal 1 Agustus tahun 1947 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lainnya. Masih banyak cara-cara. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengakhir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB, yaitu pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, di mana si Sultan Syahrir ini dalam sidang tersebut menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengajukan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak tetap menodongkan pistolnya ke pihak yang kedua. Di mana kita ketahui, meskipun kita sudah merdeka, Belanda tetap menjajah kita. Sudah ada beberapa perjanjian, baik itu perjanjian Linggarjati, Renville, Royan-Royan, dan lain-lain, tetapi Belanda masih melanggar hak tersebut. Masih melanggar apa yang dibahas dalam perjanjian tersebut, sehingga dalam kesempatan tersebut si Sultan Syahrir memakai kesempatan tersebut untuk mengusulkan supaya Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk komisi pengawas, yaitu mengawas keadaan Indonesia dan Belanda. Pada saat itu tidak ada usai-usai. Selanjutnya, ada bagian B, peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI. Kamu perhatikan, peran PBB ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai lainnya. Baru yang kedua, pada tanggal 4 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Sebenarnya, kalau kita pelajari di sejarah Indonesia di kelas 2, Indonesia tidak akan melakukan reaksi kalau tidak ada tekanan dari Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 7 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Jadi masalah Indonesia setiap di sidang Dewan Keamanan PBB, Indonesia dibahas bagaimana keadaan Indonesia yang saat itu sudah merdeka tapi tetap dijajah oleh Belanda atau masih ditekan oleh Belanda. Baru selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus tahun 1947, Dewan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Bank atau Committee of Good Offices untuk membantu penyelesaian Indonesia-Belanda. Dan komisi ini dikenal dengan Komisi 3 Negara. Kita sudah mempelajarinya
di kelas 11 semester 2. Komisi Tiga Negara atau KTN ini terdiri dari Australia, di mana Australia ini sebagai wakil Indonesia dalam KTN ini, di mana Australia ini diwakili oleh si Richard, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai wakil mereka di KTN, yaitu yang diwakili oleh si Paul. Selanjutnya Amerika Serikat ini atas pilihan Australia dan Belgia. Ini si Amerika Serikat ini sebagai penengah biar tidak ada ketimpangan. Jadi si Amerika Serikat ini berada di pihak netral, yang pada saat itu diwakili oleh si Frank Porter. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda. Adapun resolusinya, kamu lihat, yang pertama mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan gerilyanya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka. Jadi si Dewan PBB ini mendesak si Belanda agar segera memberikan kedaulatan kita, sedangkan si Belanda mendesak Indonesia supaya kita tidak melakukan aksi lagi atau kita tidak melawan lagi, seperti itu. Baru yang kedua, mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden serta tawanan-tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember tahun 1947. Jadi seperti yang kita ketahui, si presiden kita dan wakil presiden itu ditahan. Jadi mereka tahanan bebas oleh Belanda. Tahanan bebas, tahu kalian tahanan bebas bagaimana? Mereka bebas tidak di penjara, tetapi mereka diawasi oleh Belanda. Jadi pihak Dewan Keamanan PBB meminta Belanda untuk membebaskan presiden tersebut, seperti itu. Dan pengembalian pemerintahan atau ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan suasana yang benar-benar bebas dan kondusif. Baru selanjutnya menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintahan ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret tahun 1949. Baru selanjutnya pemilihan untuk Dewan Pembuatan. Jadi si Dewan Keamanan PBB itu menganjurkan Indonesia membuat undang-undang sementara negara Indonesia Serikat yang selambat-lambatnya paling lama tanggal 1 Juli 1949. Selanjutnya, sebagai tambahan keputusan dari Dewan Keamanan PBB, Komisi Tiga Negara yang tadinya atau KTN yang tadinya diubah menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia, dengan kekuasaan yang lebih besar lagi dari KTN. UNCI ini berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suatu suara yang paling mayoritas. Jadi ibaratnya kalau dikatakan Indonesia harus merdeka, siapa yang setuju Indonesia merdeka dan Belanda harus keluar dari Indonesia? Jika ada lebih banyak yang mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka, maka keputusan UNCI ini sesuai dengan keputusan yang dirapatkan, seperti itu. Anggota UNCI terdiri dari Marley Cochrane, itu dari Amerika Serikat, baru Skirtley Ley dari Australia, dan si Hermans dari Belgia. Tetap tadi di anggota tiga negara yang tadi, Komisi Tiga Negara, tetap dari Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Adapun tugas UNCI adalah membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia. Baru untuk mengamati pemilihan dan berhak mengajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian. Jadi si UNCI ini menjadi mediator untuk
tercapainya sebuah kesepakatan atau sebuah penyelesaian masalah. Selanjutnya, Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Tetapi ini juga Indonesia pernah keluar juga dari anggota PBB. Itu ketika ada permasalahan kita dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, di mana menurut Insinyur Soekarno keputusan PBB itu timpang, alias lebih berpihak kepada Malaysia seperti itu. Tetapi kembali lagi sampai sekarang kita menjadi anggota PBB seperti itu. Jadi sampai di sini penjelasan untuk pertemuan ini. Minggu depan kita akan membahas tentang pengakuan Konferensi Meja Bundar terhadap kemerdekaan Indonesia, atau bagaimana Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dari Konferensi Meja Bundar yang pertemukan nanti Indonesia dengan Belanda di Den Haag seperti itu. Oke, sampai di sini yang Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang dipahami boleh tanyakan Ibu. See you. Goodbye.